Setiap orang pasti memiliki minat dan antusias ketika menjalankan kegiatan yang menurutnya menyenangkan banget. Tapi nggak semua orang lah mampu mengolah hobi menjadi sebuah bisnis yang prospektif. Hanya sebagian orang aja yang bisa mengembangkan hobinya menjadi sebuah bisnis profesional dengan keuntungan menjanjikan. Aini Mustikasari, anak muda asal Kabupaten Batang ini salah satunya. Lewat kegemarannya membuat dan menggabungkan gambar, font, dan foto dalam sebuah tata letak statis dan interaktif yang menarik, Aini membangun bisnis multimedia design melalui usaha rintisan Magenta Studio Indonesia. Emang sih pemirsa, membangun bisnis yang syarat dengan kreativitas tinggi seperti ini bukan hal yang gampang ya. Tapi kalau mereka emang udah memiliki skill dan keahlian dalam bidang ini, ditambah semangat dan keinginan untuk maju berkembang, semua pasti bisa dilakukan. Magenta Studio Indonesia sendiri merupakan wadah untuk menampung dan mewujudkan kreativitas yang menyediakan berbagai produk desain grafis yang Aini kembangkan dalam berbagai macam produk merchandise untuk memenuhi gaya passion setiap orang. Berlokasi di Jalan Es Parman, Gang Melati, nomor 3, Kedung Miri, Kasepuhan, Batang, ide untuk membesut usaha ini bukan datang secara tiba-tiba, tetapi ada proses panjang di baliknya. Alur perjalanan seperti apa saja yang harus dilewati Aini untuk membesarkan usahanya? Bersama saya Yaya Ahmad, kita ikuti cerita lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Jadi awal mulanya itu saya kan adalah karyawan di salah satu percetakan di Pekalongan. Saya desainer di sana, berarti saya 2 kali jadi desainer di tempat berbeda gitu. Nah, pada saat itu saya melihat banyak di wilayah sini, terutama Kabupaten Batang, itu banyak orang-orang yang tertarik dengan usaha, wirausaha, bisnis, makanan dan lain-lain. Namun di situ saya lihat banyak orang yang kurang untuk mengangkat personal branding mereka dari hal desain, kemasan produk, bahkan dalam untuk foto gitu kan. Jadi saya di sini mencoba untuk membantu mereka, dan Magenta Studio Indonesia itu hadir untuk membantu mereka untuk meningkatkan value dalam personal brandingnya. Selain desain, saya juga membuat merchandise seperti jaket custom, terus tas, terus kaos juga. Dengan ini adalah best seller desain di tempat kita. Jadi kita bikin vektor biasanya untuk orang-orang kalau mau kasih kado ke orang tersayang gitu. Dari waktu saya sekolah, saya sudah tertarik dengan seni rupa. Jadi saya lebih suka gambar seperti itu. Terus ternyata di waktu saya SMA, saya dapat pelajaran desain grafis. Waktu itu saya akhirnya berpindah dari seni rupa, saya suka yang dengan teknologi gitu. Terus waktu saya kuliah juga di komputer. Dan di situ juga ada mata kuliah desain grafis, dan disambung dengan ternyata kerjaan saya nyambung semua sama itu. Jadi setelah saya udah resign, gimana kalau saya buka sendiri aja untuk bantu orang-orang di sekitar saya. Oke, itu berarti dari awal memang sudah tertarik untuk di bisnis ini ya? Dari kecil berarti udah suka gambar ya. Sejak duduk di bangku sekolah, Aini emang sangat menyukai aktivitas mendesain. Namun sama sekali nggak pernah terlintas di pikirannya bahwa ia akan mampu mewujudkan hobinya itu menjadi sebuah bisnis. Sempat bergabung menjadi karyawan sebuah perusahaan desain grafis, tentu aja sangat mempengaruhi skill dan kemampuannya dalam bidang tersebut. Pada dasarnya, Aini adalah orang yang selalu ingin belajar dan mengupgrade kemampuan pada siapapun yang dianggap mempunyai skill dan dimanapun.
Setelah menjadi karyawan cukup lama, ia kemudian memberanikan diri, membulatkan tekad untuk merintis usaha desain grafis secara mandiri. Bermodal hanya sebuah PC, Aini menggagas bisnisnya dari kamar tidurnya. Masih sih menurut saya. Nah, cuman sekarang lebih banyak orang yang butuh jasa desain untuk produk-produk mereka gitu. Artinya sampai hari ini pun masih terbuka peluang yang cukup menjanjikan ya di bidang desain ini ya, iya, multimedia desain. Kalau saya awal mulanya dari rumah dulu. Itu cuma modal komputer aja, udah nggak ada printernya, nggak ada apanya gitu. Jadi waktu itu saya coba promo ke sosial media kalau saya bisa desain ini. Kemudian ada beberapa orang tertarik, dia itu punya bisnis, tapi dia nggak punya desainer. Jadi di situ dia menghubungi saya, dia meminta kerjasama. Itu orang itu pun ada di luar kota, nggak di sini. Jadi saya desain dari rumah, terus dia minta didesain dari logo, terus sosial medianya, terus untuk kebutuhan dia penawaran ke orang-orang gitu, saya akhirnya bantu dia. Terus seiring berjalannya waktu, terus mulai saya mulai itu 2017. 2017 ya? Iya. Kemudian pada waktu 2020 ini berarti 2019-nya mulai ngebangun untuk konsep studionya. Jadi ini studio dimulai dari akhir 2020. Studio sendiri konsepnya sebenarnya saya bikin nama studio itu karena saya pikir untuk kedepannya ini adalah tempat untuk orang-orang memberikan atau membuat kreasi seninya di sini. Jadi kayak mencurahkan kreativitasnya di sini gitu. Itu konsepnya seperti itu? Iya. Kalau dulu saya pilih kulakan lah mbak istilahnya. Tapi kalau sekarang saya lihat potensi di Kabupaten Batang itu banyak penjahit-penjahit yang ternyata hasilnya itu saya datangi satu-satu bagus gitu. Contohnya itu seperti jaket, terus ada tas juga. Terus ini juga buatan lokal area semua, Mbak. Jadi saya lebih baik, saya berpikir kenapa kita tidak saling membantu. Karena prinsip saya itu tabur tuai gitu. Ketika saya menaburkan kebaikan ke orang lain, suatu saat akan ada orang lain yang menaburkan kebaikan ke saya. Oke, baik. Jadi akhirnya benar-benar ya bukan memanfaatkan sistem simbiosis ya? Iya, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme dengan para pengrajin-pengrajin yang ada di sekitar seperti itu. Kalau saya sih kurang setuju ya Mbak, karena saya sendiri pun awal mulanya cuman pakai komputer dan itu pun di dalam kamar, nggak di dalam suatu ruangan khusus gitu. Tapi lebih penting gimana caranya kita bangun personal branding kita, biar orang itu melihat kita fokus di situ. Ternyata kita itu sungguh-sungguh ada niatan di situ, bukan cuma usaha buat main-main atau buat sampingan gitu. Kemampuan mulai dari apa yang di sekitar kita sukai apa gitu. Seperti saya lebih suka ke gambar, saya lebih suka ke main warna, desain kayak gitu. Ya udah kita pelajari saja terus, kita main ke situ terus sampai personal brand kita itu jadi gitu. Dan personal brand kita bisa menggunakan, kan sekarang kan udah banyak sosial media kan ya, seperti Instagram, TikTok gitu kan. Kita bisa menyampaikan ke orang-orang bahwa ini bisnis saya, seperti ini, saya adalah ini gitu. Jadi mereka tahu gitu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
Ketika memulai semuanya, usai menamatkan kuliah di STIMIK Widya Pratama, segalanya ia kerjakan sendiri. Owner iya, desainer iya, marketing juga iya. Karena Aini sama sekali memang nggak meng-hire orang untuk membantunya. Usaha mandiri dalam arti sebenar-benarnya. Dan karena fokus bisnisnya di desain grafis dan multimedia, Aini mengerjakan beragam orderan seperti pembuatan logo, lalu vector art, desain sablon baik di media kaos berbahan cotton combat atau di sweater dan hoodie yang berbahan cotton fleece, jaket parasut, tote bag bahan baby canvas, topi bucket maupun mug keramik. Ia juga melayani pemesanan label kemasan dengan menggunakan teknik stiker cutting. Melayani juga pembuatan desain katalog untuk kebutuhan produk marketplace. Bahkan Aini di bawah bendera Magenta Studio Indonesia juga membuka jasa membangun dan meningkatkan personal branding melalui pemanfaatan media sosial. Yes, multi produk. Sesuai dengan prinsip Aini juga, selama masih bersinggungan dengan dunia desain yang dikuasai, kesempatan sekecil apapun yang menghampiri tidak akan ia sia-siakan. Kalau ke masyarakat sendiri, waktu itu berarti 3 tahun awal itu saya masih main sendiri, jadi pakai sosial media. 3 tahun awal? Jadi orang-orang sekitar itu belum tahu sama sekali kalau saya buka usaha sini, karena saya cuma di dalam rumah kan Mbak ya, orang nggak tahu. Saya juga nggak pasang MMT sama sekali, saya cuma lewat sosial media, tapi orang luar tahu, bahkan orang luar kota aja tahu gitu. Tapi orang sini, awal mula orang sini tahu itu semenjak saya berdirikan studio Magenta ini. Jadi pelan-pelan, ya pelan-pelan orang, itu apa sih? Tempat apa gitu. Terus akhirnya saya pelan-pelan saya kasih tahu ke orang-orang bahwa inilah Magenta Studio Indonesia ya. Paling butuh perjuangan itu waktu pandemi Mbak. Itu benar-benar sepi banget. Terus yang keduanya itu pemilu kemarin. Saya nggak tahu ya, kayaknya kok jadi ini kayak sepi banget gitu ya. Tapi tetap ada pemasukan, nggak benar-benar loss, nggak ada gitu. Cuman kok kayak berkurang ya. Itu benar-benar sedih banget, saya sampai nangis gitu. Efek banget Mbak. Jadi dulu jadi kayak misalkan saya bikin undangan custom modern, itu biasanya kan ada orang menikahan, itu sama sekali nggak ada orang nikah. Jadi sama sekali, nggak ada pemasukan nih kalau yang di undangan. Terus kita skip untuk kaos. Biasanya kan kalau sablon kaos saya lebih condong targetnya ke komunitas atau ke event-event gitu. Itu juga nggak ada sama sekali. Jadi waduh, ini ganti apa ini biar ada pemasukan. Akhirnya saya lihat di potensi sekitar itu banyak orang yang berusaha untuk membuat usaha dari keripik-keripik, minuman, itu kan butuh label kan. Di situ saya nawarkan ini, saya bikin stiker cutting. Jadi orang kan kalau misal pesan stiker dia motong sendiri kan ribet, terus nggak rapi kan. Dari stiker cutting itu dia tinggal ngeletek-ngeletek terus ditempel ke kemasannya ya. Jadi itu memudahkan orang-orang. Dari situ mulai ada pemasukan, main terus pemasukan gitu, orang-orang masuk terus gitu. Jadi alhamdulillah tetap kita itu peluangnya ada asal kita mau berusaha gitu. Waktu berlalu dan Magenta Studio yang ia bangun terus berkembang dan membesar. Melihat peluang bisnis yang semakin terbuka lebar, Aini mengambil beberapa langkah strategis dengan menggandeng para pelaku bisnis fashion di sekitaran Batang untuk bekerja sama. Produk-produk yang terpajang di galerinya adalah contoh dari berbagai hasil tangan kreatif para pelaku UKM yang ia ajak berkolaborasi. Ia memiliki sarana dan ia pun bangga mampu menyediakan wadah bagi insan kreatif untuk berprogres bersama. Harapannya setiap bisnis partner dapat fokus menghasilkan karya-karya terbaiknya. Pelajaran berharganya mungkin kita lebih ke itu yang paling utama, personal branding sih Mbak. Saya pernah ada cerita orang udah sukses
tahu-tahu jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi ketika dia mau naik, itu untuk mengembalikan kejayaannya itu sangat mudah. Ternyata dia punya personal branding yang sangat kuat di masyarakat. Personal branding itu bisa dimasukkan ke relasi. Misalkan dia ada instansi yang bekerja sama dia, terus ada PT-PT pabrikan yang kerja sama dia. Jadi dia punya relasi ke sana sini. Jadi ketika dia bangun kembali dan dia dipercaya sama orang, kan personal branding itu termasuk kepercayaan orang kan. Dipercaya sama orang, orangnya itu datang lagi. Jadi dia bisa mengembalikan nama dia di masyarakat. Karena gitu. personal branding gitu ya. Iya. Ini sangat penting sekali personal branding. Karena kan kalau orang jatuh itu kan kebanyakan yang hilang kan modalnya, bukan personalnya. Iya. Personal brandingnya akan melekat seterusnya kalau Iya, tapi kalau modal hilang bisa dicari lagi. Alhamdulillah saya udah dikenal sampai ke luar, sampai saya punya bukan customer lagi, lebih kayak ke klien ya, karena dia sering minta tolong. Dari Jakarta juga ada, terus dari Tangerang ada, dari Jawa Timur juga ada, bisa lebih ke luar. Iya. Dengan kualitas mumpuni dan sudah teruji oleh waktu, nggak mengherankan bila banyak customer yang merasa puas dengan produk dan layanan Magenta Studio. Secara perlahan tapi pasti, bisnis desain grafis Magenta Studio Indonesia mulai gencar merambah pasar luar daerah seperti Bali, Jakarta, Bandung, Jogja, dan lain sebagainya. Aini memang memiliki kualitas yang berbeda sehingga bisa mengundang kepercayaan dari pelanggan dan orang-orang di sekitarnya. Yang jelas, ia mempunyai visi yang besar untuk kemajuan dunia kreatif Kabupaten Batang di masa depan. Ia ingin merangkul sebanyak-banyaknya pelaku kreatif di daerahnya karena ia sadar betapa besar potensi kreativitas yang masih bisa diangkat. Yang pertama kita face to face, orang ke orang. Jadi kayak istilahnya reseller gitu Mbak. Jadi orang itu mempromosikan itu, tapi nanti dilempar ke kita, nanti kita yang itu, tapi tetap pakai nama kita sebenarnya. Yang kedua lewat sosial media. Saya lebih pakai Instagram, terus TikTok pun paling kita video kegiatan gitu doang. Terus yang ketiganya lewat event. Biasanya kita sponsor, jadi sponsor, terus event atau kita gabung jadi panitia juga bisa. Terus lebih ke masyarakat, terus sosialisasi ke masyarakat seperti kita jadi pengisi materi kayak gitu, nama usaha kita yang itu. Yang paling efek di sosial media. Iya. Biasanya untuk sosialisasi ke masyarakat seperti acara-acara, ngisi acara kayak gitu. Terus ada juga yang pakai marketplace, e-commerce, Shopee, Tokopedia juga. Feedbacknya sih sangat pengaruh ya, jadi orang-orang sekarang lebih banyak mengenal kita daripada yang dulu. Dulu paling hanya beberapa orang, sekarang hampir menyeluruh ya. Saya rencananya pengen kalau bisa sih full se-Indonesia Mbak. Jangan di sini terus gitu. Biasanya kalau kita selain promosi lewat sosial media, kan kita ada teman juga di luar kota gitu. Biasanya teman banyak juga yang bantu, berarti mereka jadi reseller face to face-nya ke kita. Nanti mereka mempromosikan ke orang-orang. Ini ada temanku, dia ahli desain, terus dia bisa menghandle untuk bisnis-bisnis orang gitu. Repeat order. Kalau biasanya kan ada yang
komplain, mungkin misal barang atau kurang sesuai sama mereka. Jadi pertama-tama saya kasih promo ke mereka, ya udah besok lagi kalau order saya kasih diskon atau saya kasih bonus, misalkan bikin label nanti saya bonusi 1 lembar atau berapa kayak gitu. Biasanya orang oh ya udah nggak apa-apa, kan orang itu pengennya itu ketika dia komplain dia itu di feedback ke kitanya ke mereka itu bagus gitu. Kalau dia komplain terus kitanya juga tambah rada marah, yang ada merekanya tambah nggak terima lagi. Jadi kita ngadem-ngademi gitu. Dan trik itu berjalan sesuai dengan ini. Alhamdulillah, ya? kebanyakan orang repeat order. Pernah. Jadi ada customer yang ngambil barang pas saya lagi nggak ada di rumah, jadi mungkin diambilkan sama orang rumah gitu. Dia bilangnya mau bayar, mau ditransfer atau apa, tapi ternyata sampai sekarang orangnya hilang. Terus itu juga sering, pernah berapa ratus itu. Tapi kalau sampai juta-jutaan belum pernah, alhamdulillah. Paling berapa ratus ribu, 400, 700 ya gitu. Itu besar loh. Jadi untuk kalau orang mau ngambil, saya usahakan ini total segini, tolong ditransfer atau dibayar dulu, apa mau dibayar di tempat gitu. Jadi orang bisa pokoknya ada uang dulu baru ambil gitu. Saya sekarang udah nggak mau ngelepasin kayak gitu lagi, karena kan saya butuh uang ya Mbak ya. Saya kan buka usaha kan pengen uang yang banyak ya. Ada di titik ini. Kalau untuk mesin-mesin ini, dulu sebenarnya saya buka buat usaha ini tuh nggak didukung sama keluarga. Jadi kayak kan keluarga saya kan bapak ibu PNS semua ya Mbak, masa anaknya kayak gitu lah kan. Udah kayak bisa dibilang telur busuk lah kayak gitu. Terus saya gimana caranya saya buktikan ke keluarga kalau saya bisa gitu. Jadi saya ketika orang sering datang ke rumah gitu kan nyari saya, terus kan orang tua kan jadi kenapa terus ditambah lagi saya ada dari dinas pariwisata juga kan ngajak kerjasama gitu juga. Jadi pas itu lama-lama orang tua oh ya udah ini bocah niat deh. Jadi akhirnya ya didukung lah, akhirnya dikasih modal untuk beli alat-alat gitu. Bahkan dikasih modal ya, modal. Artinya anaknya nggak jadi PNS tapi circle-nya PNS semua nih Pak gitu ya. Kalau target saya untuk beberapa tahun ke depan, saya pengennya punya lapangan usaha yang lebih luas seperti konveksi. Jadi saya di sini tetap ada, tapi saya ada itu sendiri, produksi sendiri untuk itu. Tapi untuk sementara ini saya lebih memberdayakan masyarakat sekitar aja untuk kerjasama, untuk lebih ke jahit gitu. Itu lagi di proses jalur langit Mbak. Saya doain semoga cepat. Amin ya Allah. Berbicara tentang tren, ada satu pesan menarik dari Aini, bahwa sebagai pelaku bisnis, usahakan jangan asal ikut tren. Karena kalau hanya ikut tren dan viral, mungkin nggak bakal bertahan lama. Bisnis itu kan pada dasarnya adalah komitmen pada diri kita sendiri. Sukai apapun pekerjaanmu meskipun itu kecil. Dan jika kita sudah suka, maka apapun halangannya nggak bakal bikin kita gampang menyerah. Selama ini dalam perjalanan mengembangkan Magenta Studio, berkali-kali ia dihadang kendala. Namun ia nggak pernah terlalu menganggap bahwa sebuah hambatan akan mampu menjadi beban dalam menjalankan bisnis. Baginya, usaha yang digeluti adalah hobi, sesuatu yang memang ia sukai. Jadi sekalipun membesarkan usahanya butuh proses yang lama, ia nggak merasa terbebani dengan hal itu. Mengalir aja, nggak terlalu memaksa.
Ya pemirsa, dalam menjalankan bisnis, masalah atau hambatan yang dapat menghadang kesuksesan pasti akan selalu muncul. Dengan mengidentifikasi dan mencari solusi untuk setiap masalah tersebut, kita dapat mengatasi kendala yang ada dan mencapai keberhasilan yang lebih besar, meningkatkan profitabilitas dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.